A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman a'lam bihi kaifa na'lamu bihi kaifa unajika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa ahrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatika wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Fa idza tabayyana laka, apabila telah jelas bagi engkau, bihadhil jumlati, dengan kesimpulan ini, anna ta'ata, sesungguhnya ketaatan itu, la tahsulu lil abdi, tidak akan bisa berhasil di seorang hamba, wala taslamu, dan ketaatan itu tidak akan selamat bil ilmi, kecuali didasari dengan ilmu. Jadi taat itu bisa saja dianggap taat oleh seseorang, tapi dia tidak berilmu taatnya itu benar atau enggak, maka taatnya bisa tidak hasil, tidak selamat. Jika telah jelas kesimpulan ini, bahwa taat itu tidak akan bisa berhasil, tidak akan bisa selamat, kecuali didasari dengan ilmu. Selamatnya taat itu gimana? Ya, taat kita diterima oleh Allah SWT. Kalau taat tanpa ilmu, itu bisa-bisa taat kita tidak diterima oleh Allah SWT. Maka tatkala telah jelas hasil taat, selamatnya taat, itu harus didasari dengan ilmu. Falzamu idan takdimuhu fi sya'nil ibadati. Maka wajib. Fayalzamu, maka wajib. Idan takdimuhu, mengutamakan taat. Fi sya'nil ibadati, di dalam perkara-perkara ibadah. Khoslatus tsaniyah, perkara yang kedua. Allati tujibu takdimal ilmi, ialah hal-hal yang mewajibkan mengutamakan ilmu. Nah, karena tadi taat itu bisa selamat, bisa wajibkan mengutamakan ilmu itu. Seperti apa dasarnya? Innal ilma an-nafi'an, sesungguhnya ilmu yang bermanfaat. Yusmiru khasyatallahi ta'ala wa ma'tahu. Itu memunculkan ketakutan kepada Allah Ta'ala, wa mahabatahu, dan segan kepada Allah, sungkan kepada Allah. Bisa juga diartikan takut kepada Allah. Dasarnya apa? Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya, al-ulama'u, ialah para ulama-ulama. Jadi ilmu yang bermanfaat itu, salah satu cirinya adalah menimbulkan rasa takut, rasa segan, rasa khauf kepada Allah SWT. Itu cirinya ilmu manfaat. Dasarnya apa? Ayat Al-Quran ini, surat Fatir ayat 28. وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ لَمْ يَهَبْهُ حَقَّ مَهَابَتِهِ. Jadi, sesungguhnya man lam ya'rifhu haqqa ma'rifatihi, orang yang tidak mengenal Allah
dengan sebenar-benar makrifat, lam yahabhu haqqa mahabbatihi. Dia pasti tidak takut kepada Allah haqqa mahabbatihi, dengan sebenar-benar rasa takut. Walam yu'adzimhu, dan dia pasti tidak akan mengagungkan Allah haqqa ta'dimihi, sebenar-benar mengagungkan, wa hurmatihi, dan sebenar-benar menghormati Allah. Fasara, maka jadi al-ilmu oleh ilmu, yusmirut ta'ata kullaha, memunculkan taat seluruhnya. Itu ilmu. Ilmu yang bermanfaat itu akan memunculkan taat kepada Allah. Nah, ilmu yang bermanfaat memunculkan rasa takut, rasa segan kepada Allah SWT. Fasoro al-ilmu yusmiru ta'ata. Maka jadi itu yusmiru ta'ata, memunculkan ta'at kullaha, seluruhnya. Wayah juzu anil maksiati, dan menghalangi dari maksiat-maksiat kulliha, seluruhnya. Bitaufiqillahi ta'ala, dengan taufik, petunjuk hidayah dari Allah Ta'ala. Tentu sekali lagi, ilmu yang bisa memunculkan taat, ilmu yang bisa dari menghalangi maksiat, ini bagian dari ciri-ciri ilmu bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu sesudah dipelajari, dikerjakan, diamalkan, lalu diajarkan. Itu secara fisik. Di dalam hati, ilmu yang bermanfaat itu menimbulkan rasa takut kepada Allah. Memunculkan taat kepada Allah. Memunculkan rasa khauf kepada Allah, dan menghalangi rasa khauf kepada Allah itu dari berbuat maksiat kepada Allah. Tentu saja semuanya juga billah, bi taufiqillahi ta'ala, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Walaisa wara'a hadaini, dan tidak ada di belakang dua hal ini. Hadaini itu maksudnya fi'lut ta'ati wajtina binawahi. Dan tidak ada di belakang dua hal ini mengerjakan taat dan menjauhi larang-larang Allah. Maqsidunil abdi, menjadi tujuan bagi seorang hamba fi ibadatillahi subhanahu, di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Fa'alaika bil ilmi, maka wajib bagi engkau belajar ilmu. Nah, ini ketika mengerjakan taat dan menjauhi, lalu tidak ada di dalam hatinya rasa khauf, fa'alaika bil ilmi, maka wajib orang itu belajar ilmunya. Supaya datang itu dengan ilmu nafi itu. Supaya datang rasa khauf itu. Arsadakallahu, mudah-mudahan memberi petunjuk kepada engkau Allahu Allah. Ya salika tariqal akhirah, wahai hamba-hamba yang sedang menempuh jalan akhirat. Awwala kulli syai'in, sebagai awal segala sesuatu adalah ilmu. Wallahu, dan bermula Allah, waliyut taufiki, itu bifadlihi, dengan keutamaan Allah. Nah, ini Imam Ghazali mengajarkan kepada kita, memang yang dimuliakan oleh Allah, bahwa ilmu itu menjadi sangat pentingnya.
ilmu yang bermanfaat itu akan memunculkan rasa takut kepada Allah SWT. Dalilnya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah ulama-ulama. Dengan rasa takut itu sebenarnya seberapa makrifat kita kepada Allah SWT. Orang yang makrifat dengan sebenar-benarnya, yang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa takut, orang yang mengagungkan Allah SWT dengan sebenar-benarnya keagungan dan hormat, itu adalah orang yang ilmunya bermanfaat. Maka tahap pertama yang harus dicari adalah mencari ilmu itu. Bagaimana kita belajar ilmu, lalu bisa menimbulkan hal-hal yang tadi. Wala'allaka antakula, barangkali engkau berkata, qad farada fil khabari an sahibi syar'i sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah datang satu hadis an sahibi syar'i dari yang memiliki syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi, mudah-mudahan salawat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamuhu, dan keselamatan mudah-mudahan tetap atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, sesungguhnya beliau bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu fardu atas setiap orang muslim. Ada hadis, kalau kalian berkata kepada diri kalian sendiri, berdiskusi, ada pikiran, bukankah ada hadis talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin? Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Wajibnya ilmu apa sih? Famal ilmul ladzi talabuhu fardun lazimun. Ilmu seperti apa yang mencarinya itu sudah ditetapkan menjadi fardu? Wa mal haddu, dan batasan seperti apa? Alladzi la budda lil abdi, yang harus seorang hamba itu min tahsilihi, dari menghasilkan ilmu fi amril ibadati, di dalam perkara-perkara ibadah. Ilmunya ilmu apa yang fardu, lalu batasannya seperti apa menghasilkan ilmu itu di dalam perkara ibadah. Fa'lam, maka ketahuilah, annal uluma, sesungguhnya ilmu-ilmu, allati talabuha fardun, yang mencari ilmu-ilmu itu fardun, fil jumlati, kalau disimpulkan, salah satu ada 3. Ilmu yang fardu itu, kalau dicermati ada 3. Ilmu tauhidi, yang pertama ilmu tauhid. Wa ilmu sirri, dan yang kedua ilmu sir, ilmu yang rahasia. Apa yang dimaksud dengan ilmu sir ini? Akni, maksudku, dawuhnya Imam Ghazali, ma yata'allaqu bil qalbi wa masa'ihi. Segala sesuatu yang berkaitan dengan hati dan perbuatan-perbuatan hati itu adalah ilmu sir. Yang ketiga, wa ilmu syariati, dan ilmu syariat. Nah, 3 ilmu ini yang menurut Imam Ghazali itu fardu. Wa amma haddu ma yajibu min kulli wahidin minha. Dan adapun batasannya, wajibnya dari setiap jenis ilmu itu seperti apa sih batasnya? Falladzi yata'ayyanu farduhu min ilmi tauhid. Yang tertentu fardunya dari jenis ilmu tauhid. Yang pertama ilmu tauhid. Batasannya seperti apa sih? Sejauh mana ilmu tauhid itu fardunya, fardu ain yang harus dipelajari
harus diketahui oleh seorang yang muslim. Fardunya seperti apa? Batasannya seperti apa? Yang harus diketahui minimal ilmu tauhid bagi seorang muslim adalah wahwa miqdaru ma ta'rifu bihi usuluddin. Kadar apa-apa yang engkau wajib tahu dari ilmu tauhid itu. Usuluddin adalah ilmu usuluddin, pokok-pokoknya agama. Wahwa, bagaimana kadarnya ilmu tauhid yang harus diketahui itu, yang termasuk usuluddin, pokok-pokoknya ilmu agama. Usuluddin itu sering disebut juga ilmu tauhid. Wahwa annalaka ilahan aliman. Paling minim, seorang mukmin itu harus menyadari annalaka ilahan aliman. Sesungguhnya engkau memiliki ilahan aliman, Rabb Allah aliman yang maha mengetahui. Pertama, ilahan aliman. Kalau seseorang sudah tahu Allah itu aliman, maha tahu, maha mengetahui termasuk apa-apa yang ada di dalam hati kita. Termasuk apa-apa yang dilintaskan di dalam hati kita. Niat baik, niat buruk, komentar baik, komentar buruk yang dilintaskan oleh hati kita. Allah itu aliman maha tahu. Maka sesuatu yang luar biasa akan dilakukan oleh seorang hamba. Seperti cerita yang pernah kami singgung ya, ada 40 santri diperintah, yang satu sudah ilmu tauhidnya sudah paham, ilman, sesungguhnya Allah itu aliman maha tahu. Sedangkan yang 39 ngaji keluar dari telinga kanan masuk telinga kiri. Ilahan alimannya bahwa Allah itu maha mengetahui tidak masuk di dalam praktek kehidupannya. Qadiran. Karakter yang kedua Allah itu qadiran, maha kuasa. Hayyan, maha hidup. Murid, maha berkehendak. Wahidan esa. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Ini kalau masing-masing sikap sifat wajib Allah yang 20 itu difahami. Wujud, qidam, baqa. Ini sebagian saja yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Yang lalu menjadi sifat wajib 20 yang itu bagian dari tauhid. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Muttasifan, Allah itu bersifat bisifatil kamali, dengan sifat yang sempurna. Munazzihan an dalalatil khudusi. Itu suci dari pertanda-pertanda yang baru. Munfaridan, padahal esa, sendirian. Bil qidami, dengan kedudukannya. An kulli muhdasin, dari sesuatu yang baru. Nah, ini ilmu tauhid yang pertama. Pada dasarnya intinya yang lebih mudah kita terima adalah Allah itu esa sesuai dengan sifat wajib yang 20. Wujud, idam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdan, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, dan seterusnya. Tempat pertama, sifat pertama dari sifat 20 yang Imam Ghazali aturkan di dalam kitab ini adalah ilahan aliman, bahwa Allah itu maha mengetahui. Sebenarnya kalau seseorang ilmu tauhid
Allah yang 20 itu manusia akan tenang. Bukankah Allah Maha tahu? Bukankah Allah Maha memberi rizki? Bukankah Allah Maha adil? Kalau itu sudah masuk ilmu tauhid itu ke dalam jiwa seseorang, maka akan menjadi tenang makhluk itu. Seorang hamba itu hidup di dunia ini. Yang kedua, wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Tauhid yang kedua yang harus difahami oleh seorang muslim adalah sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh, itu hamba Allah, wa rasuluhu dan utusan Allah. As-sadiqu yang beliau itu benar, orang yang benar. Fima ja'a bihi anillahi subhanahu wa ta'ala, terhadap apa yang telah datang kepada beliau dari Allah SWT. Ajaran-ajaran Rasulullah itu benar. Nabi Muhammad itu hamba Allah dan utusan Allah. Khatamin nabiyyin wal mursalin, penutupnya para nabi dan utusan-utusan. Dan apa-apa yang beliau bawa itu pasti benar. Wa fima warada ala lisanihi, dan apa-apa yang sampai dari lidahnya Rasulullah Muhammad SAW min umuril akhirati, dari perkara-perkara akhirat, itu juga pasti benar. Jadi sesudah mengenal tauhid kepada Allah, tauhid kepada Rasulullah, syahadat ini wujudnya sebenarnya awalnya. Summa masailu fi sa'iri sunnati tajibu ma'rifatuha. Kemudian terhadap masalah-masalah pada setinggalnya masalah-masalah sunnah. Tajibu, engkau juga wajib ma'rifatuha, mengenali apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah lewat dawuhnya beliau. Wa iyyaka, dan takutlah engkau. Antab tadi'a, bahwa engkau mengada-ngada. Fi dinillahi ta'ala, dalam urusan agama Allah Ta'ala. Malam ya'ti bihi kitabun wala asarun. Mengada-ngada apa-apa yang tidak ada di dalam kitab Allah, di dalam Al-Quran. Wala asarun, dan tidak ada di dalam asr. Di dalam keterangan-keterangan Rasulullah dan sahabat. Fatakuna ma'allahi subhanahu ala a'dami khatarin. Maka engkau jadi pada sisi Allah SWT ala a'dami khatarin, atas besarnya kekhawatiran-kekhawatiran. Wa jami'u adillati tauhidi, seluruh dalil-dalil tauhid. Maujudun, itu ada, asluha, asalnya, fi kitabillahi ta'ala, di dalam kitab Allah Ta'ala Al-Quran. Wa qad dzakaroha, dan sungguh telah menyebutkan akan adillah tauhid di dalam kitab Allah, suyuhuna, guru kami, rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan memberi rahmat Allah Ta'ala, fi kutubihim, di dalam kitabnya guru kami, allati sannafuha, yang beliau telah mengarangnya, fi usulid diyanati, di dalam kitab usulid diyanat. Wa ala jumlati, dan kesimpulannya, kullu ma la ta'manu al-halaka ma'ajahlihi. Setiap apa-apa yang tidak aman hancurnya jika disertai dengan kebodohan, fatolabu ilmihi fardun, maka mencari ilmunya itu lalu menjadi fardu ain. La yasuhu laka tarkuhu, tidak boleh engkau tinggalkan. Fahadi-hadi, maka inilah. Wabillahi taufik, dan hanya milik Allah at-taufik, taufik, petunjuk hidayah. Wa ammal lanu fardu min ilmi syirri, wallahu alam bissawab. Nah, kita sampai kepada bahwa untuk
sampai pada level ilmu kita itu lalu buahnya menjadi ada takut, rasa khauf kepada Allah Ta'ala. Syaratnya ada ilmu ini adalah fardu ain. Nanti ada yang fardu kifayah. Yang fardu kifayah itu ilmu-ilmu yang kita pelajari di kampus, di sekolah, ya. Selain tiga ini, yang tiga wajib fardu ain ini adalah ilmu tauhid, yang kedua ilmu syir, ilmu tentang hati dan yang berkaitan dengan perbuatan hati, dan yang ketiga ilmu syariat. Ini adalah ilmu yang wajib kita pelajari, yang pelajarilah, mari kita sama-sama pelajari dengan sungguh-sungguh, menghasilkan ciri-ciri ilmu yang bermanfaat, menimbulkan rasa khauf kepada Allah, menimbulkan rasa takut kepada Allah, menimbulkan rasa tidak mau kita berbuat maksiat. Karena misalnya dari ilmu tauhid, Allahu alimun, kita tahu itu Allah maha tahu, maka itu akan mencegah kita dari berbuat maksiat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan yang sedikit ini dari Imam Ghazali yang luar biasa uraiannya bermanfaat bagi kita dan bisa kita praktekkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.